Selamat siang pemirsa Medcom TV. Saat ini kami berada di Gedung Negara, kebetulan didampingi oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa atau FKBPD Kabupaten Sumedang. Hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 12 bulan Juni 2021. Dan ini Pak Asep Suryana, beliau adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa FKBPD Kabupaten Sumedang. Selamat siang Pak Ketua, Pak Asep. Selamat siang. Ya. Terselenggaranya rapat pleno hari ini, mungkin ada tahapan-tahapan sebelumnya Pak, mohon diinfokan. Pertama saya perlu informasikan bahwa Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sumedang itu telah melaksanakan pelantikan pada tanggal 7 April 2021 di IPP Kabupaten Sumedang. Hari ini merupakan sebuah amanat dari ADART organisasi bahwa pasca pelantikan harus dilaksanakan adanya sebuah tahapan organisasi, yaitu rapat pleno dengan menghadirkan seluruh pengurus FKBPD Kabupaten Sumedang dengan berjumlah 44 orang. Mereka ini sengaja kami undang di Gedung Negara pada hari ini Sabtu 12 Juni 2021 untuk mencoba menyusun, mengagendakan program-program yang menjadi sebuah amanat ataupun komitmen Forum BPD Kabupaten Sumedang. Tahapan hari ini pertama adalah dilaksanakan pembukaan dulu. Alhamdulillah yang hadir Dewan Penasehat. Pertama adalah Ibu Eni Sumarni, beliau anggota DPD RI aktif, beliau selaku Dewan Penasehat. Dan yang hadir yang lain adalah Pak Dr. Arif Rahman, MSI, beliau dosen di Unsap Sumedang. Tadi dilaksanakan pembukaan dan hari ini selesai break, kami akan melaksanakan rapat pleno. Jumlahnya adalah para 5 wakil ketua ini membagi habis 10 bidang dibagi 5, jadi 1 wakil ketua 2 bidang. Nah, mereka akan merembugkan, menyamakan persepsi dan menyimpulkan program mana saja yang harus diusung di kemudian hari, baik program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terutama rapat pleno hari ini pun urgensinya adalah ada program peningkatan kapasitas yang menjadi arahan Pak Bupati Sumedang untuk dicoba kita akan masuk di dalam perubahan anggaran APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2021. Itu yang menjadi esensi terpenting dari rapat pleno hari ini. Nah, jadi keseluruhan rapat pleno ini akan mengesahkan juga adalah terbentuknya FKBPD di 26 kecamatan. Sampai hari ini belum terbentuk. Jadi nanti akan diatur jadwal tanggal berapa pembentukannya sampai kepada tanggal berapa juga pelaksanaan pelantikan. 26 kecamatan FKBPD. Ini wajib hukumnya. Karena sesuai dengan amanat ADART bahwa 26 kecamatan FKBPD Kabupaten Sumedang itu wajib untuk segera terbentuk. Jadi FKBPD ini adalah sebuah wadah komunikasi, maka disebutnya itu adalah forum yang merupakan wadah komunikasi seluruh anggota BPD yang ada di Kabupaten Sumedang. Jadi mereka bersatu, mereka menyamakan persepsi ketika ada sebuah hal-hal yang perlu mereka kita bantu dari pemikiran, dibantu dari intelektual, dibantu dari sisi hal lainnya, maka mereka bisa bertanya dan bisa berkomunikasi di FKBPD ini. Sehingga
FKBPD ini, anggota BPD yang jumlah 45 itu adalah anggota BPD aktif. Sehingga FKBPD Kabupaten Sumedang ini adalah potret atau gambaran anggota BPD yang ada di Kabupaten Sumedang. Jadi wadahnya adalah untuk berkomunikasi, berinteraksi, sampai kepada kita membantu mereka apa yang harus kita bantu dalam rangka menyatukan sebuah kekuatan organisasi ini demi kepentingan dan kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang. Bahwa mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan regulasi Permendagri 110 tahun 2016, dan di Sumedang pun telah terbit adanya Perda Kabupaten Sumedang nomor 13 tahun 2019, termasuk telah terbit juga Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang nomor 133 tahun 2020. Regulasi itu memberikan sebuah amanat bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD khususnya di Kabupaten Sumedang dengan adanya FKBPD ini diharapkan itu memiliki sebuah nilai integritas yang baik. Artinya bahwa mekanisme pengawasan ini harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kondisi yang teknis di lapangan nanti dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga FKBPD ini melalui para anggota BPD ini, kita akan memberikan sebuah pengetahuan bagaimana tata cara pengawasan yang benar. Maka kita pun akan melakukan adanya program pentahelik, yaitu adalah kerjasama. Jadi nanti insya Allah program peningkatan kapasitas BPD ini menjadi wajib. Kita akan coba elaborasi dengan keberadaan perguruan tinggi yang ada di Sumedang dan ada di Jatinangor. Biarkanlah para dosen mungkin, para profesor di pemerintahan, mereka membagi ilmu kepada BPD agar nanti pengawasannya adalah secara baik dan benar. Untuk lebih meningkatkan komunikasi, sinergisitas sampai kepada kekompakan antara pemerintah desa dengan BPD yang ada di tiap desa masing-masing, sehingga kesejahteraan masyarakat akan terbangun ketika pengawasan BPD sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh regulasi tersebut. Jadi hubungan kemitraan setelah ada forum komunikasi BPD ini akan terus kami tingkatkan. Rapat pleno ini pun akan menjadi sebuah bukti ada beberapa program nanti kita akan terjun ke lapangan. Artinya bahwa forum komunikasi BPD ini akan proaktif. Termasuk adalah BPD harus memberikan inovasi bagaimana di kemudian hari desa itu menjadi desa mandiri. Sekarang pemerintah daerah Kabupaten Sumedang lagi menajamkan bahwa wisata itu bagian dari sebuah terobosan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Sumedang. Nah, kita dari BPD atau dari pemerintahan desa harus mencoba larut dan menyukseskan program simpati tersebut. Baik, terima kasih pemirsa Matkom TV. Kami sudah berbincang-bincang dengan Ketua Umum FKBPD yaitu Pak Asep Suryana. Mudah-mudahan lembaga ini menjadikan suatu corong ya, suatu ajang untuk memberi kontribusi kemajuan dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Oke, kami lanjut dengan wawancara khusus dengan Bapak Faizal. Ya, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Informasi, ya, hubungan antar lembaga. Karena ini bidang ini sangat diperlukan sekali. Bagaimana roda lembaga atau roda forum bisa berjalan dengan sinergi. Selamat siang Pak Faizal. Ada hal yang perlu saya pertanyakan. Cenderung kemana Pak Faizal sampai larut di lembaga ini? Terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi BPD, Kang Asep Suryana, kebetulan dalam kesempatan ini saya didampingi oleh Ketua, Wakil Ketua, Kang Yana, sebagai Ketua BPD di Cikole. Kebetulan saya juga Ketua BPD di Desa Jatiurip, dan ada Sekretaris Umum, juga dalam kesempatan ini sebagai salah satu fungsi kami di dalam forum ini, saya berada di Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Informasi. Sehingga tentunya salah satu tadi yang diuraikan oleh Ketua Umum,
mudah-mudahan akan menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Kita sementara fokus di PPD ya, di desa masing-masing. Ya. Nah, lantas lahirnya lembaga ini apakah tidak menambah pekerjaan dan sebagainya? Oh, tidak. Karena tentunya ada beberapa hal memang di masing-masing BPD itu tentang mekanisme berorganisasi. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Ketum, ini merupakan salah satu hasanah untuk kita untuk berkomunikasi bagaimana kita di masing-masing desa sebagai anggota BPD yang dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat sebagai perwakilan di desa dapat mempunyai mekanisme tata cara yang terprosedur dengan baik. Dan selaku Sekretaris Umum, nama saya Tata Sutisna. Sama saya juga BPD aktif dari Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjung Sari sebagai Ketua BPD. Dan juga seperti tadi disampaikan oleh Ketua Umum, oleh Pak Faisal juga, bahwa kita berorganisasi untuk menjalin komunikasi, informasi, dan berbagai hal untuk membangun BPD di Sumedang khususnya supaya sinergis dengan pemerintahan desa sejalan. Jadi jangan ada anggapan bahwa dengan lahirnya FKBPD jadi saingan kepala desa, jadi saingan abdesi. Yang justru kita untuk mendorong supaya kita bisa bersinergi, bagaimana bersama-sama membangun desa supaya tadi bisa jadi desa mandiri dan lebih ke arah kemajuan desa masing-masing. Ya. Barangkali saya hanya menyampaikan informasi tambahan bahwa tadi disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sumedang, hadir Ibu Hajah Eni Sumarni sebagai Wanhat, juga Dr. Arif. Perlu saya informasikan salah satu ketua Dewan Penasehat adalah Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Adang Rohyana. Beliau juga sebagai Ketua PMI Jawa Barat. Hari ini sedang pemilihan ke tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau terpilih kembali. Dan yang perlu disampaikan bahwa Forum Komunikasi BPD Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan PMI, akan setiap anggota BPD itu akan dijadikan relawan PMI. Itu. Dan kenapa ini disampaikan? Karena untuk kegiatan sosial ini dan yang namanya Kabupaten Sumedang masih butuh para pendonor gitu. Sekian, terima kasih. Untuk bidang penelitian dan pengembangan kebijakan pemerintah dan bidang organisasi dan aspirasi anggota itu dibawahi oleh Wakil Ketua Bapak Ading Sutisna MPD dengan Sekretaris Bapak Epi Sopiawan. Nah, untuk bidang 1 itu ada ketuanya sendiri. Bidang 2 pun demikian. Untuk bidang 1 adalah penelitian dan pengembangan kebijakan pemerintah diketuai oleh Bapak Sukirno. Untuk bidang 2 organisasi dan aspirasi anggota diketuai oleh Bapak Ojo Sudrajat. Nah, untuk Wakil Ketua Bapak Gunggun Nugraha SSOF MSI dengan Sekretaris Pak Asep Purnawan membidangi 2, yaitu bidang 5 pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat serta informasi. Bidang 8-nya pemberdayaan perempuan dan anak. Itu mereka punya ketuanya masing-masing. Nah, untuk Wakil Ketua Abu Bakar, Sekretaris Pak Asep Dedi, itu bidang 7 dan bidang 9, yaitu lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan pembangunan desa. Nah, untuk selanjutnya, untuk Wakil Ketua Bapak Yana dengan Sekretaris saya sendiri Sri Handayani, membawahi bidang 3 dan bidang 10, yaitu advokasi, hukum dan hak asasi manusia dan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, untuk Wakil Ketua Bapak Wawan Setiawan SAG dengan Sekretaris Nina Suwarna membawahi bidang 4 dan bidang 6, yaitu bidang pendidikan sosial dan budaya dan ekonomi produktif dan keuangan. 10 bidang. Untuk proporsionalitas, maka yang 5 wakil ketua ini dibagi habis menjadi
1 wakil ketua.